Shalom saudara semua, selamat bergabung kembali di acara Devotion ICC. Saat ini saya akan berbicara tentang topik kritik atau teguran. Nah, saya percaya setiap kita pernah memberikan kritik atau sebaliknya menerima kritikan. Biasanya banyak orang yang enggan atau menghindari yang namanya kritikan, tidak suka dengan yang namanya kritik. Tetapi percayakah bahwa kritikan tidak selalu sesuatu yang menghancurkan, tetapi justru dapat membangun kita. Jadi kritik dapat menjadi lawan atau kawan. Nah, setiap kita ketika kita menganggap sebuah kritikan itu sebagai lawan, sebetulnya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kita bisa melihat bahwa dalam diri seseorang ketika dia terus-menerus menghindari kritik atau bahkan terus-menerus memberikan kritikan, sebetulnya ada sesuatu dalam diri pribadi orang tersebut. Nah, saya akan sampaikan beberapa situasi contoh. Misalkan dalam sebuah pekerjaan, kita bekerja dan kita melihat bahwa ada rekan kerja kita yang mengalami promosi, mengalami kenaikan level jabatan atau mencapai target bulanan. Tetapi kita bisa terjebak di dalam merasa bahwa sebetulnya itu tidak layak bagi orang tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan kritikan yang pedas atas rekan kerja kita yang mengalami promosi tersebut. Kita bisa berasumsi yang macam-macam terhadap hal tersebut. Jadi kita cenderung untuk menjelekkan prestasi rekan kerja kita tersebut. Atau mungkin situasi yang kedua, kita mengalami kritikan dari orang lain. Sama mungkin ketika ke dalam pekerjaan kita bisa dikritik oleh atasan kita, oleh pimpinan kita atas performa pekerjaan kita. Tetapi ketika kita menerima kritik tersebut, kita bisa berpotensi untuk mempertahankan rasa aman kita. Kita bisa mengeluarkan begitu banyak alasan untuk tidak menerima kritik tersebut dengan baik. Jadi pada dasarnya manusia tidak suka dikritik. Jadi seperti ada pola pertahanan dari lawan ketika kita menerima kritik. Karena tadi kita menganggap bahwa kritik adalah lawan. Nah, kita belajar bagaimana kita bisa memberi dan menerima kritik dengan baik, sehingga kita bisa menganggap bahwa kritikan adalah kawan bagi kita. Jadi tidak semua kritikan bersifat menghancurkan. Ada kritikan-kritikan yang justru dapat membangun kita. Ketika kritikan itu disampaikan dengan baik atau dengan kasih, maka justru kritik itu sangat diperlukan bagi kita. Dan ini juga saya percaya ini bisa menjadi bekal buat kita ketika kita bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan ketika kita berada di dalam situasi seperti ini. Apakah kita memberi kritikan atau menerima kritikan. Ada sebuah perikop yang sangat luar biasa memberkati saya juga di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Saya tidak akan bacakan semua, saudara boleh membacanya. Ini dikisahkan tentang Nabi Nathan dan Daud, cerita yang sangat tidak asing, di mana waktu itu Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur, datang kepada Daud, di mana Daud telah mengalami suatu kesalahan, yaitu dia mengambil istri dari Uria dan sampai akhirnya dia dengan secara tidak langsung membunuh Uria dan mengambil Bathsheba sebagai istri dari Daud. Nah, ini ada sesuatu perbuatan yang sebetulnya tidak terpuji di mata Tuhan. Sehingga Nabi Nathan datang kepada Daud. Dan singkat cerita,
Nabi Nathan memberikan tegurannya kepada Daud. Dan akhirnya pun Daud lewat teguran tadi, lewat kritikan tadi, akhirnya berubah. Dia bertobat dan inilah yang akhirnya mengubah kehidupan Daud dalam momen tersebut. Nah, kita bisa belajar dari hal ini, dari kedua tokoh ini yang luar biasa, Nabi Nathan dan Daud. Dan saya melihat bahwa kedua pribadi ini adalah dua pribadi yang sangat aman, memiliki rasa aman yang luar biasa. Tidak hidup di dalam insecure atau insekuritas, rasa yang tidak aman. Mereka bisa kita pelajari bagaimana cara mereka memberi kritik dan sebaliknya menerima kritik. Dan dalam hal ini Nabi Nathan memberikan kritikan atau teguran, sedangkan Daud menerima kritikan. Kita bisa belajar bagaimana cara memberi kritik yang baik yang dilakukan oleh Nabi Nathan. Yang pertama adalah dia memberikan tegurannya, memberikan kritikannya di atas dasar kasih. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita bisa lihat di ayat 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Dan diteruskan dengan perumpamaan oleh Nabi Nathan. Tapi kita lihat bahwa ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan, Nathan bersedia karena dia mengasihi Daud. Bukan hanya karena perintah dari Tuhan saja. Saya percaya Nabi Nathan datang kepada Daud karena dia mengasihi Daud. Dia, wah, ini saya juga harus memberikan teguran ini supaya Daud berubah. Jadi perlu sekali untuk memberikan kritikan di dalam kasih. Seperti Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di ayat yang lain, di Amsal juga dikatakan, Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, yang berikutnya, Nabi Nathan memiliki komunikasi yang baik dalam menyampaikan teguran atau kritikan kepada Daud. Dan ini adalah sebuah hikmat yang tentunya perlu kita dapatkan daripada firman Tuhan. Jadi dari atas hikmat ini, Nabi Nathan memberikan teguran sehingga apa yang dilakukan oleh Daud itu reveal, itu dinyatakan. Makanya dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi luar biasa hikmat yang diperoleh Nabi Nathan lewat komunikasinya. Dia menceritakan dulu perumpamaan, ya. Dia tidak langsung menegur secara frontal, tetapi dia menggunakan bahasa yang baik sehingga jelas dimengerti oleh Daud, dan akhirnya Daud terceliklah matanya. Luar biasa. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara kita menerima kritik yang baik? Seperti yang dilakukan oleh Daud, seperti yang dialami oleh Daud. Yang pertama, perlu hati yang terbuka, perlu kerendahan hati. Dikatakan di 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi perkataan Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan, itu perlu sebuah kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Perlu hati yang terbuka untuk menerima semua apa yang disampaikan lewat teguran Nabi Nathan. Dan luar biasa, ini menjadi teladan buat kita bagaimana kita bisa menerima kritik. Jadi menganggap kritik itu bukan sebagai serangan, bukan sebagai lawan, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa mengubahkan, membangun kehidupan Daud pribadi. Yang berikutnya, Daud fokus pada identitas. Dia tidak jadi rendah diri dengan kritikannya Nabi Nathan. Dia tidak down, tapi dia percaya bahwa identitas yang benar di dalam Tuhan dia miliki. Oleh sebab itu, dia
memiliki kualitas yang benar. Walaupun dia menerima kritik, walaupun dia tahu dia bersalah, dia tetap mampu untuk bertobat dengan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dan saya percaya Daud fokus pada kasih dan kuasa Tuhan, sehingga dia tidak sombong. Ya, karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan ini, dia jadi tidak sombong dan keras kepala. Ya, karena kita lihat lewat perkataan tadi, dia menyatakan bahwa dia berdosa, dia menyatakan bahwa dia mau bertobat. Dan dia tidak, kalau dikatakan istilahnya, kekeh dengan apa yang dilakukannya. Jadi kita bisa belajar dari poin-poin ini, dari dua pribadi ini, bagaimana kita bisa memberi kritikan yang baik dan juga bisa menerima kritikan yang baik juga. Ya. Bagaimana supaya ketika kita memberi kritik bukan karena kita tidak aman, tetapi karena kita mau membangun orang yang kita beri kritik, orang yang beri kita teguran. Kita mau mengasihi, menunjukkan kasih kita atas mereka. Jadi bukan karena kita mau menghancurkan mereka atau karena kita, wah bahaya nih, posisi saya terancam atau lain sebagainya. Kalau ini terjadi secara terus-menerus, maka kita memiliki pola hidup yang tidak baik, saudara. Dan juga ketika kita mengalami atau menerima kritik, kita punya mindset bahwa kita juga perlu dibangun. Kita perlu menerima setiap kritikan itu dengan lapang dada, supaya kita bisa semakin mengalami improve di dalam kehidupan kita, semakin lebih baik lagi. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, dan ini saya percaya adalah sebuah ayat yang luar biasa supaya kita memiliki rasa aman ya di dalam ketika kita memberi kritik ataupun menerima kritik. Yaitu di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dikatakan yang di dalam NLT version Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, rendah hati, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Jadi kita mesti jadi pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi pribadi yang take an interest in others. Jadi memikirkan kepentingan orang lain juga. Ya. Maka dari itu saya percaya dan saya mengajak setiap saudara lewat renungan saat ini, marilah kita jadi pribadi, ya termasuk saya sendiri, menjadi pribadi yang aman di dalam ketika kita memberi kritik atau menerima kritik. Memberi kritik dengan kasih, dengan dasar kasih, yang juga dengan motivasi untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Dan juga menerima kritik dengan hati yang terbuka, rendah hati, dan juga dengan karakter yang siap untuk selalu dibentuk, karakter yang menjadi semakin seperti karakter Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami menjadi pribadi yang siap, yang aman, dan semakin memeluk setiap kritikan, baik yang datang kepada kami dan yang perlu kami sampaikan kepada orang lain, dengan mindset bahwa kami adalah anak Tuhan yang ditetapkan identitas yang sejati di dalam Engkau. Kami penuh di dalam Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kritikan dengan cara mengasihi, dengan cara membangun, dan juga kami memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap teguran yang masuk
di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan taruh setiap orang-orang dalam kehidupan kami untuk membangun kami juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.